Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marfuah dari Administrasi Pendidikan kelas 3A dengan nomor NIM 0142S1A020016. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Perkantoran yang diampu oleh Ibu Resya Fahrunisa MPD. Di sini saya akan membahas tentang organisasi kantor dan juga konsep komunikasi kantor. Mendengar kata organisasi kantor, sebenarnya apa itu organisasi kantor? Organisasi kantor adalah suatu proses yang menjadi tempat orang-orang berinteraksi untuk mencapai tujuan utama sebuah kantor yang menyajikan informasi dan juga melakukan suatu aktivitas di dalam kantor. Selanjutnya yaitu ruang lingkup organisasi kantor. Yang pertama yaitu melayani pekerjaan operatif yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu menyediakan informasi bagi pimpinan organisasi sebagai bahan untuk mengambil keputusan dan perumusan kebijakan organisasi, yaitu membantu kelancaran dalam pengembangan organisasi sesuai dengan perubahan yang diperlukan sejalan dengan kemajuan. Prinsip organisasi kantor. Yang pertama yaitu mempunyai tujuan yang jelas. Yang kedua yaitu adanya kesatuan perintah dan juga kesatuan arah. Yang ketiga adanya keseimbangan dan juga tanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu adanya pembagian tugas secara merata. Macam-macam bentuk struktur organisasi. Yang pertama yaitu organisasi garis atau mini. Adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. Yang kedua yaitu organisasi lini dan juga staf. Adalah kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Pelimpahan wewenang berlangsung secara vertikal dari seorang atasan pimpinan hingga pimpinan di bawahnya. Yang ketiga yaitu organisasi fungsional yang diciptakan oleh F.W. Taylor, yaitu suatu bentuk organisasi di mana kekuasaan pimpinan dilimpahkan kepada para pejabat yang memimpin satuan di bawahnya dalam satuan bidang pekerjaan tertentu. Yang keempat yaitu organisasi lini dan fungsional, yaitu organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang yang sama dan pimpinannya kolektif. Selanjutnya yaitu konsep komunikasi kantor. Komunikasi kantor dapat diartikan sebagai proses penyampaian berita atau informasi dari satu pihak berwenang ke pihak lainnya yang terjadi dalam suatu kantor atau perusahaan. Ada 8 macam komunikasi kantor. Yang pertama, komunikasi atas ke bawah. Yang kedua, komunikasi bawah ke atas. Yang ketiga, komunikasi vertikal. Yang keempat, komunikasi horizontal. Yang kelima, komunikasi lisan. Yang keenam, komunikasi tulisan. Yang ketujuh, komunikasi koordinasi. Dan yang terakhir, komunikasi organisasi pada halayak. Bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, intrapersonal communication. Yang kedua, interpersonal communication. Yang ketiga, group communication. Yang keempat, organization communication. Dan yang terakhir, mass communication. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.